Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi rekan-rekan FGD yang saya hormati. Terima kasih atas kehadirannya dalam pertemuan hari ini. Saya Muhammad Fatkur Rahman dengan NIM I03210062 selaku moderator jalannya FGD, izin untuk menyampaikan beberapa peraturan dalam FGD kali ini. Yang pertama, peserta dapat berbicara setelah mendapatkan izin dari moderator jalannya FGD. Yang kedua, peserta dilarang memotong pembicaraan orang lain saat FGD berlangsung. Yang ketiga, peserta dilarang keras untuk menjatuhkan pendapat peserta lain saat FGD berlangsung. Yang keempat, pada saat memberikan tanggapan, jawaban, ataupun pernyataan, diharapkan disertai dengan alasan yang logis dan faktual. Yang kelima, dalam FGD ini tidak ada yang benar dan yang salah. Baik, sebelum memulai FGD, ada baiknya para peserta dapat memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, saya Maulidan Mirza Sani Ghazali dengan NIM I03210063. Nama saya Kirani Majaya dengan NIM I03210060. Perkenalkan, nama saya Khadijah Fitria dengan NIM I03210059. Perkenalkan, nama saya Laina Hansa dengan NIM I03210061. Baik, saya memulai FGD pada pagi hari ini dengan pembacaan kasus. Ini adalah kasus yang terjadi dalam beberapa waktu yang lalu, di mana terdapat ratusan pemuda di kota Pasuruan yang melakukan kerusuhan dalam rangka menolak PPKM darurat di kota Pasuruan. Aksi demonstrasi tersebut berujung ricuh dengan beberapa peralatan ataupun fasilitas umum menjadi korbannya. Salah satunya adalah pos polisi, pamflet, dan fasilitas umum yang lainnya. Mereka menilai PPKM darurat sangat merugikan masyarakat. Nah, tindakan mereka ini dinilai sangat merugikan banyak pihak dan tidak mencerminkan warga negara yang cerdas dan baik. Adanya pandemi memaksa beberapa daerah harus memperlakukan kebijakan tersendiri untuk dapat menanggulangi penyebaran kasus COVID-19. Kaitan persoalan tersebut dengan topik kita pada pagi hari ini ialah dengan perlunya menjadi warga negara yang cerdas dan baik. Nah, saya ingin menyapa pertama Kiran Nikmah Jaya. Selamat pagi, Kiran. Selamat pagi. Ya, Kiran, saya meminta pendapat Anda tentang apa sih yang dimaksud dengan warga negara yang cerdas dan baik itu? Menurut saya, seorang warga negara yang baik ialah seorang warga negara yang pertama cerdas. Cerdas di sini baik dalam hal intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual. Yang kedua, yaitu seseorang yang memiliki tanggung jawab dan juga rasa bangga terhadap bangsa dan juga negaranya. Dan yang ketiga, yaitu seorang yang mau berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Maksudnya, yaitu mereka yang mau turut serta dalam demokrasi bangsanya dan juga ikut berpartisipasi untuk kemajuan bangsanya. Seorang warga negara yang cerdas adalah seorang yang mampu memperoleh dan menggunakan informasi, menjaga dan membina ketertiban, mampu membuat keputusan, menjalin kerjasama, mampu berkomunikasi, serta melakukan kepentingan dengan benar. Terima kasih, Kiran, atas jawabannya. Sangat-sangat baik. Mungkin ada yang mau menambahkan, mungkin Laina Khansa. Saya memanggilnya Laina atau Khansa ini. Atau siapa? Boleh dipanggil Laina, juga nggak apa-apa. Oke. Laina ya. Ya. Baik, mungkin ada tambahan. Sebelumnya saya setuju dengan apa yang sudah disampaikan oleh Kiran sebelumnya. Kemudian mungkin memang tambahannya sedikit, kalau warga negara yang baik dan cerdas itu sudah pasti dia itu seseorang yang memiliki berkepribadian Indonesia, yang mana artinya berarti dia memiliki rasa
berkebangsaan, rasa cinta tanah air yang oleh karena itu dia akan ikut turut andil, ikut aktif untuk membangun dan memajukan bangsa Indonesia. Kemudian selain itu kaitan jadi seorang warga negara yang baik dan cerdas itu ada salah satu tolak ukurnya yaitu terhadap konstitusi suatu negara. Jadi selama tidak melanggar atau bertentangan dengan konstitusi negara, maka dia akan dapat dikatakan sebagai warga negara yang baik dan cerdas. Mungkin seperti itu tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Kiran. Oh, maksud saya Laina Hansa atas jawabannya. Berikutnya mungkin ada tambahan dari yang lain, mungkin dari Mauli dan Mirza. Baik, mungkin dari saya ingin menambahkan terkait tadi ada sebuah kasus, lalu bagaimana sih kaitannya dengan menjadi seorang warga negara yang baik dan cerdas. Dan mungkin sebelumnya dari kasus yang tadi sudah diperlihatkan oleh Mas Moderator, Mas Fatkur, itu sudah kita semua tahu bahwa itu bukanlah merupakan contoh seorang warga negara yang baik dan cerdas. Lalu dari definisi warga negara yang baik dan cerdas, mungkin di sini saya ingin menambahkan terkait warga negara yang baik ya. Jadi tadi seperti sudah disampaikan oleh Kiran lalu Laina, warga negara yang baik ialah warga negara yang memang berlaku baik, lalu baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang-orang di sekitarnya, lalu juga bertanggung jawab terhadap segala hal yang dilakukannya. Mungkin warga negara yang baik, yaitu tadi Laina bilang bahwa warga negara yang baik ialah warga negara yang mengikuti aturan ataupun kebijakan yang diselenggarakan oleh negara yang ditempatinya. Namun belum tentu menjadi seorang warga negara yang baik itu sudah menjadi manusia yang baik. Jadi belum tentu seorang warga negara yang baik mereka ialah seorang manusia yang baik juga. Seperti contohnya, mohon maaf, para pejabat mungkin mereka tetap membayar pajak, lalu mereka tetap membayar pajak dan mengikuti aturan-aturan lainnya seperti itu di negara kita. Namun nyatanya mereka belum bisa menjadi manusia yang baik seperti yang kita tahu bahwa mereka tetap melakukan ada yang melakukan korupsi, lalu ada yang melakukan pemalsuan dan sebagainya macamnya, ada yang ya kita tidak usah sebutkan banyaklah mengenai hal-hal negatif yang mereka lakukan. Jadi di sisi lain, memang kita perlu menjadi seorang warga negara yang baik seperti bagaimana baiknya seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Kiran dan Laina, tapi tentu saja kita perlu tetap menjadi manusia yang baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Seperti itu mungkin kalau dari saya. Terima kasih Saudara Mauli dan Mirza, Kiran dan Laina Hansa. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasanya warga negara yang baik dan cerdas itu adalah warga negara yang bertanggung jawab, yang memiliki rasa kebangsaan dan memperlakukan orang-orang di sekitar dengan baik ya. Jadi begitu inti dari kesimpulan pendapat kalian. Setelah kita mengetahui tentang pengertian warga negara yang cerdas dan baik, kurang afdol rasanya bila mana kita tidak menyebutkan salah satu dari bentuk warga negara yang cerdas dan baik. Mungkin dari Saudara Khadijah Fitria dapat menyebutkan bentuk dari warga negara yang cerdas dan baik. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, Saya terima kasih. kasih waktu 30 detik mungkin ya. Baik, terima kasih kepada Saudara Fatkur Rahman untuk contoh perilaku warga negara yang cerdas dan baik. Itu tentunya sangat banyak ya. Salah satunya menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Setelah itu kita juga sebagai warga negara yang cerdas dan baik itu kita bisa mencintai tanah air kita,
dan melestarikan bahasa serta seni budaya, juga menghargai keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dan juga terakhir menurut saya, contoh dari perilaku warga negara yang baik dan cerdas itu kita bisa mencintai produk-produk dari dalam negeri kita, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Khadijah Fitria. Nah, oke. Itu adalah contoh bentuk-bentuk warga negara yang cerdas dan baik. Kira-kira mengapa menurut Mirza ini, mengapa kita perlu menjadi warga negara yang cerdas dan baik? Singkat saja sih Mirza. Mungkin 1 menit dari sekarang. Mungkin alasan mengapa kita perlu menjadi seorang warga negara yang baik dan cerdas ialah sebagai bentuk dari kita untuk berkontribusi menjaga dari negara yang kita tinggali ini sebagai warga negara tersebut. Mungkin untuk secara singkatnya seperti itu sih dari saya. Menjaga keutuhan negara itu sendiri merupakan salah satu dari efek yang bisa kita berikan, kita kontribusi menjadi warga negara yang baik dan cerdas. Seperti itu. Oke. Menurut Saudara Mirza dapat disimpulkan bahwasanya salah satu tujuan dari kita mengapa melakukan menjadi warga negara yang baik adalah sebagai bentuk kita sumbangsi kita kepada negara, gitu ya, Saudara Mirza. Apakah benar? Iya, sumbangsi kita kepada negara juga untuk membantu menjaga keutuhan negara. Nah, oke. Terima kasih Saudara Mirza atas jawabannya. Di awal sesi tadi kita melihat terkait kasus aksi demonstrasi penolakan PPKM ya, yang berujung perusakan fasilitas umum. Nah, bagaimana pendapat Anda terkait aksi tersebut? Apakah dapat dikatakan bukan termasuk warga negara yang cerdas dan baik? Saya minta pendapatnya mungkin Saudara Kiran Nikmah Jaya. Dari permasalahan tadi, menurutku hal itu tidak mencerminkan seorang warga negara yang cerdas dan baik. Mengapa? Karena seorang warga negara yang baik pastilah tidak akan melakukan kegiatan yang melanggar peraturan dan hukum. Namun, di samping hal itu, kegiatan yang mereka lakukan merupakan bentuk dari rasa tidak puas mereka terhadap hak yang tidak mereka dapatkan. Namun, cara yang mereka lakukan tentulah sangat salah. Mereka merusak fasilitas yang ada. Sedangkan untuk menjadi seorang warga negara yang cerdas dan baik, mereka tentulah harus memiliki kesadaran terhadap ketertiban. Terima kasih. Terima kasih Saudara Kiran. Mungkin ada tambahan dari Saudara Khadijah Fitria. Mungkin. Oke, terima kasih untuk moderator. Seperti yang diucapkan oleh Saudara Kiran tadi, itu sangat betul dengan apa yang telah dilakukan oleh permasalahan tadi, itu sangat tidak mencerminkan warga negara yang baik dan cerdas. Dan saya pun yakin pemerintah sudah menetapkan untuk melakukan PPKM secara mendadak, itu juga sudah direncanakan dan sudah ada sebab akibatnya untuk kebaikan dari warga-warga tersebut. Sehingga kami dari warga negara yang cerdas dan baik sebaiknya itu mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah demi kebaikan ke depannya terhadap pandemi corona ini. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk pendapatnya. Jadi dapat disimpulkan semuanya setuju bahwasanya kasus tersebut bukan termasuk dalam kategori warga negara yang cerdas dan baik karena merusak fasilitas umum dan beberapa fasilitas yang lainnya. Baik, berbicara mengenai menjadi warga negara yang cerdas dan baik, tentu sangatlah menarik bila mana kita membahas dari segi keuntungannya. Kira-kira apa sih keuntungan dari menjadi warga negara yang cerdas dan baik? Singkat saja mungkin Saudara Laina Khonsa. Iya, menurut saya salah satu keuntungan menjadi warga negara yang baik itu kita akan menjadi seseorang yang terpandang
Maksud saya di sini kita kan berarti turut serta untuk memajukan bangsa dan menciptakan ketertiban, membina ketertiban. Kemudian banyak juga seperti yang contoh-contohnya sudah disebutkan sebelumnya. Nah dari situ tuh kita akan dipandang bahwa kita ini terdidik, kita ini menunjukkan sikap bahwa kita memang memiliki rasa kecintaan kepada tanah air, rasa berkebangsaan, rasa bangga terhadap tanah air Indonesia. Kurang lebih begitu menurut pendapat saya. Terima kasih pendapatnya Saudara Laina Honsa bahwa kita ini ketika kita melakukan sebagai warga negara yang baik itu keuntungannya adalah kita menjadi terpandang sebagai warga negara yang terdidik dan hal tersebut akan berimpact kepada negara. Saya ingin bertanya kepada Saudara Maulid dan Mirza, bagaimana apabila orang lain itu tidak peduli untuk menjadi warga negara yang cerdas dan baik di suatu negara? Mungkin dapat diberi tanggapan. Oke, terima kasih sebelumnya. Bagaimana efek ataupun dampak yang diberikan jika warga negara sebuah negara tersebut tidak peduli, tidak ingin menjadi seorang warga negara yang baik dan cerdas? Tentu saja yang diberikan, dampak yang diberikan ialah kekacauan dari masyarakat itu sendiri, kekacauan dari masyarakat negara itu sendiri. Jika masyarakat ataupun individual yang menjadi elemen dari masyarakat tersebut tidak menerapkan berkehidupan sebagai warga negara yang baik dan cerdas, tentu saja akan terjadi kekacauan ataupun seperti pelanggaran-pelanggaran yang tadi salah satunya seperti tadi yang kasus sebelumnya, akan terjadi pelanggaran-pelanggaran serupa dan menyebabkan kondisi di masyarakat itu sendiri menjadi tidak tertib, lalu tidak disiplin, sehingga bisa dibilang dalam efek jangka waktu tertentu, keadaan masyarakat tersebut atau bahkan negara tersebut akan mengalami kekacauan ataupun chaos ya. Kalau dalam bahasa Inggris chaos. Mungkin seperti itu kalau dari saya. Terima kasih pendapat Saudara Mirza. Jadi dalam FGD tema pertama ini dapat saya simpulkan menjadi warga negara yang baik itu sangatlah penting. Warga negara yang baik adalah mereka yang dapat mematuhi seluruh aturan yang ada dalam sebuah negara. Oke. Terima kasih banyak rekan-rekan yang telah berpartisipasi dalam FGD tema pertama. Saya harap partisipasi FGD di FGD tema kedua yang akan membahas mengenai keadilan sosial, isu moralitas yang menjangkiti generasi milenial, dan tentang isu pers di situ. Terima kasih rekan-rekan atas partisipasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan FGD sekalian. Terima kasih atas kehadirannya dan kesetiaannya kalian dalam mengikuti FGD pada malam hari ini yang tadi dilanjutkan dari sesi yang pertama dilaksanakan pada pagi hari. Saya berharap semangat kalian dapat terus berlangsung hingga akhir FGD ini. Pada acara kali ini kami akan membahas tentang 3 subtema. Yang pertama adalah kesenjangan keadilan sosial di Indonesia. Yang kedua, krisis moral yang dialami anak muda di era digital atau di era milenial maksud saya. Yang ketiga, tentang konsep pers yang bebas dan bertanggung jawab. Baik, untuk tema pertama tentang kesenjangan keadilan sosial di Indonesia. Dari rekan-rekan sekalian, apakah sudah tahu tentang apa itu kesenjangan keadilan sosial? Saya mulai dari Mirza mungkin memberi tanggapan tentang apa itu kesenjangan keadilan sosial. Oke. Mungkin kalau dari saya, mohon maaf suara saya apakah sudah terdengar? Sudah. Oke. Mungkin kalau dari saya sendiri, kesenjangan keadilan sosial sendiri itu berarti adanya atau tidak meratanya keadilan sosial yang diterapkan pada masyarakat
Dalam hal ini mungkin masyarakat atau rakyat Indonesia. Seperti itu. Mungkin secara singkatnya seperti itu. Baik, terima kasih Saudara Mirza. Berikutnya saya minta pendapatnya dari Saudara Odi, apa itu yang dimaksud dengan kesenjangan keadilan sosial? Baik, terima kasih kepada Saudara Fatkor. Bagi saya, kesenjangan sosial itu adalah suatu kesetimbangan sosial yang ada dalam masyarakat sehingga menjadikan suatu perbedaan yang sangat mencolok. Dan juga kesenjangan sosial itu lebih menjudutkan pada situasi dari proses tersebut sehingga terdapat faktor eksternal dan faktor internal yang menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial di Indonesia. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih pendapatnya Saudara Odi. Saya minta pendapat berikutnya adalah Saudara Laina Khonsa atau biasa dipanggil Ocha. Oke. Oke, sebelumnya saya seperti yang sudah disampaikan oleh Saudara Mirza dan Saudara Odi, saya setuju dengan apa yang saya disampaikan. Karena menurut saya sendiri pun, kesenjangan keadilan sosial itu seperti adanya perbedaan perlakuan atau sikap yang ditunjukkan kepada masyarakat, atau juga seperti perbedaan hak yang didapat oleh masing-masing warga negara. Dalam hal ini itu tidak hanya dalam satu hal aja, tapi kesenjangan keadilan ini bisa dalam semua bidang kehidupan. Begitu tambahan dari saya. Terima kasih pendapatnya saudara-saudara yang telah memberikan tanggapan. Saya simpulkan bahwasanya kesenjangan keadilan sosial di Indonesia itu karena adanya perbedaan hak yang diperoleh oleh warga negara. Seperti itu. Nah, menurut kalian, apakah kesenjangan keadilan sosial terjadi di Indonesia? Boleh minta pendapatnya dari Saudara Odi? Baik, terima kasih kepada Saudara Fatkor. Tentunya kesenjangan sosial ini juga sudah terjadi ya di Indonesia. Kita juga tahu semuanya, dan tadi pun sudah disebutkan beberapa kali di pertanyaan pertama. Dan kesenjangan sosial ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dan menurut saya faktor utama penyebab kesenjangan sosial di Indonesia itu karena kurangnya lapangan kerja sehingga munculnya kemiskinan. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Tambahan dari Saudara Mirza mungkin? Tadi pertanyaannya mengenai ini ya, mengenai apakah terjadi di Indonesia begitu ya? Benar. Nah, oke. Apakah kesenjangan sosial, keadilan sosial yang terjadi di Indonesia? Jawabannya iya. Atau terus mungkin contoh-contohnya, mungkin saya sedikit sebutkan contoh-contohnya. Mungkin contohnya seperti dalam bidang hukum ya, banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh para pejabat publik, sehingga mengambil miliaran rupiah gitu, tapi hukuman yang diberikan tidak sepadan. Itu contohnya dalam bidang hukum, lalu ada juga dalam bidang kesehatan dan lain-lain ya, banyaknya terjadi kesenjangan sosial di Indonesia ini bisa kita amati gitu dalam sehari-hari. Seperti itu. Terima kasih pendapatnya Saudara Mirza. Saya ingin menambahkan bahwasanya kesenjangan sosial di Indonesia itu sudah terjadi dan ini merupakan salah satu yang tak terselesaikan sejak era kepemimpinan terdahulu. Tercatat sudah banyak istilah yang menyebutkan hukum di Indonesia itu terkesan tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Di bulan November kemarin, itu terjadi sebuah polemik di mana seorang ibu-ibu mencuri sebuah susu yang di situ kita melihat bahwasanya ibu itu dihukum dengan kurungan 7 tahun penjara. Sementara apabila kita bandingkan dengan korupsi, maka akan berbeda jauh ketimbangan hukum di situ. Jadi ini merupakan kesenjangan keadilan sosial di Indonesia yang merupakan ketidaksinergisan antara sila kelima dengan penerapannya. Dari pernyataan rekan-rekan, kita simpulkan bahwasanya kesenjangan keadilan sosial di Indonesia
itu sudah lama terjadi di negara ini. Baik, ketika kita berbicara mengenai keadilan sosial di Indonesia, tentu ada pihak yang paling menjadi dalang. Mungkin dari teman-teman atau rekan-rekan dapat menyebutkan apa yang menjadi penyebab kesenjangan keadilan sosial di Indonesia dan siapa yang menjadi dalangnya. Mungkin saya minta pendapatnya dari saudara Ocha. Baik, terima kasih. Menurut pendapat saya, yang paling bertanggung jawab atau yang paling berpengaruh terhadap terjadinya kesenjangan keadilan sosial di Indonesia itu adalah dari peran pemerintah itu sendiri. Karena berarti adanya kesenjangan keadilan sosial ini berarti akibat dari penegakan keadilan yang belum dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Oleh karena itu, bisa terjadi adanya kesenjangan sosial. Seperti contoh yang sudah disebutkan sebelumnya, hal itu kan terjadi karena keadilan yang ditegakkan, yang dilaksanakan pemerintah itu belum secara merata. Oleh karena itu, makanya bisa terjadi kesenjangan keadilan sosial. Jadi, menurut saya, yang paling dapat berpengaruh dalam hal ini itu pemerintah, namun dari diri sendiri pun kita bisa membantu mengatasi kesenjangan keadilan sosial ini dengan memberi pemahaman dalam diri sendiri untuk selalu menegakkan keadilan baik dari lingkup di sekitar kita ataupun nanti ketika sudah di lingkup bernegara. Begitu. Terima kasih. Terima kasih pendapatnya Ocha. Terima kasih rekan-rekan atas subtema pertama ini. Jadi dapat saya simpulkan kesenjangan sosial adalah musuh utama bangsa Indonesia. Dan dalam hal ini, pihak yang paling bertanggung jawab atau menjadi dalang utama dari kesenjangan keadilan sosial di Indonesia ini adalah pemerintah, di mana yang notabene mereka pemerintah ini adalah yang memegang peranan penting di dalam suatu negara. Baik, berikutnya kita akan membahas mengenai krisis moral yang dimiliki atau dialami oleh anak muda di era milenial ini. Pernah nggak sih dari rekan-rekan sekalian menemukan atau merasa dari kalian itu pernah merasa bahwasanya diri kalian itu mengalami krisis moral gitu. Dan jika pernah, mungkin bisa disebutkan contohnya. Mungkin dari Kiran dulu. Sebelumnya tidak pernah terpikirkan sih apakah saya pernah mengalami hal itu atau melakukan hal itu gitu. Namun jika dipikir-pikir kembali, banyak sekali hal yang mungkin saya lakukan yang tidak sesuai dengan moral yang ada. Contohnya, saya kan orang Jawa. Harusnya kalau berbicara dengan orang yang lebih tua, itu harus menggunakan kromo inggil. Namun, saat saya berbicara dengan keluarga yang lebih tua, saya jarang sekali gitu menggunakan tunggal-unggu bahasa gitu. Terima kasih. Terima kasih pendapatnya Saudara Kiran. Saya ingin berpendapat, saya pribadi sering menemukan dan merasakan bahwa krisis moral sudah menjangkiti generasi milenial. Seiring kita temui, saya sendiri pernah berkata kasar ataupun dari rekan-rekan pernah berkata kasar. Dalam hal ini berkata kasar adalah bentuk krisis moral yang terjadi di kalangan milenial. Banyak orang menganggap bahwa ketika kita tidak ngomong kasar, maka gak gaul gitu. Nah, motivasi orang untuk berkata kasar sangatlah variatif, mulai dari faktor latar belakang, lingkungan, atau diri sendiri. Baik, dapat disimpulkan bahwa krisis moral sudah terjadi di kalangan anak muda sekarang ya, atau yang kita sebut dengan generasi milenial. Gitu. Jadi dari yang disebutkan oleh Kiran tadi tentang unggah-ungguh bahasa yang jarang digunakan oleh Kiran, dan dari saya mungkin dari krisis moral bagian berkata kasar. Wah, sangat banyak ya ternyata. Mulai dari itu kita dapat mengetahui bahwasanya krisis moral ini sudah terjadi di kalangan milenial atau generasi kita.
Eh, Pertanyaan berikutnya, apa upaya yang harus dilakukan guna mengurangi krisis moral yang dialami oleh anak muda pada generasi milenial ini? Mungkin Saudara Mirza dapat menyebutkan. Oke. Kira-kira mungkin saya ingin mencoba menyebutkan dari saya pribadi apa saja hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menghindari ataupun mencegah dari krisis moral ini. Yang pertama yaitu ada menanamkan pendidikan mengenai moral sejak dini. Baik terutama tidak hanya dari guru yang memang berkecimpung langsung di pendidikan, namun peran orang tua sangatlah penting dalam hal ini untuk mendidik anaknya sejak kecil mengenai moral ataupun akhlak. Lalu yang kedua, memilih teman bergaul di lingkungan yang tepat, di mana teman kita, dengan siapa kita berteman, dan bagaimana lingkungan kita dalam kehidupan keseharian kita, itu sangat berpengaruh untuk berlangsungnya ataupun bagaimana moral kita itu tercipta. Begitu. Mungkin sekian kalau dari saya. Pertanyaan terakhir saya ajukan kepada Khadijah Fitria. Bila mana krisis moral ini masih terus menjakiti kalangan anak muda di zaman sekarang, apa yang akan terjadi dari segi kerugian mungkin? Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Fatkur atas pertanyaannya. Sangat ironis dan disayangkan ya, memang krisis moral yang terjadi di kalangan remaja saat ini. Krisis moral ini telah meluas ke individu remaja masing-masing yang seharusnya menjadi penerus bangsa Indonesia. Dan jika para remaja terus mengalami krisis moral, maka akan membawa dampak negatif terhadap dirinya sendiri, seperti masa depan yang tidak jelas, dijauhi oleh teman-teman, kemiskinan mental, atau ketidakharmonisan dalam keluarga, dan lain-lainnya seperti itu. Terima kasih, Mas Pak. Terima kasih jawabannya Saudara Odi. Oke, kita selesai di subtema kedua. Berikutnya adalah tentang subtema ketiga mengenai kebebasan pers. Di sini tema kita adalah konsep pers yang bebas dan bertanggung jawab. Nah, akhir-akhir ini kita menemui beberapa berita mengenai pembunuhan wartawan dan beberapa polemik tentang pers di dunia. Padahal pers merupakan suatu hal yang dilindungi baik di Indonesia maupun di dunia. Sebagai informasi, Indonesia memiliki aturan tersendiri dalam pers, yaitu Undang-Undang Pers. Di dalamnya secara eksplisit menyatakan bahwa kemerdekaan pers dan kebebasannya dijamin oleh undang-undang. Menurut kalian, mengapa perlu adanya konsep kebebasan pers dan bertanggung jawab? Mungkin dari Saudara Odi. Oke, terima kasih kepada Saudara Fatkur. Mungkin dari saya, menurut saya itu kebebasan pers pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas demokrasi ya. Dengan kebebasan pers, media massa dimungkinkan untuk menyampaikan beragam informasi sehingga memperkuat dan mendukung warga negara untuk berperan di dalam demokrasi atau disebut civic empowerment. Dan kebebasan pers pada dasarnya juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Dengan kebebasan pers tersebut, media massa dimungkinkan untuk menyampaikan beragam informasi sehingga memperkuat dan mendukung warga negara untuk berperan di dalam demokrasi atau disebut civic empowerment tersebut tadi. Terima kasih. Terima kasih jawabannya yang sangat baik dari Saudara Khadijah. Berikutnya saya ingin meminta jawaban dari Kiran Nikmajaya tentang pertanyaan yang sama, mengapa perlu adanya konsep kebebasan pers dan bertanggung jawab? Mungkin Saudara Kiran? Saya setuju banget dengan pendapat dari Saudara Odi. Kalau menurut saya, kebebasan pers dan bertanggung jawab itu perlu untuk menjaga fungsi dari pers itu sendiri secara maksimal. Pers yang bebas dan bertanggung jawab berarti setiap tindakan dari pers akan ada sanksi bila mereka melakukan pelanggaran. Kebebasan di sini harus disertai dengan rasa tanggung jawab.
Hal ini karena apa yang mereka lakukan berkaitan dengan berita yang akan mereka sebarkan ke halayak umum. Terima kasih. Terima kasih tambahannya Saudara Kiran. Jadi dapat saya simpulkan bahwasanya kebebasan pers itu dapat membuat masyarakat Indonesia mengetahui informasi sehingga dapat berkontribusi dalam demokrasi. Yang kedua, dapat menjaga fungsi dari pers secara maksimal. Itu yang saya dapat dari poin-poin yang kalian sampaikan. Oke, pertanyaan yang kedua, dalam ranah apa saja kebebasan pers dijamin dan apakah ada ranah yang tidak diperbolehkan oleh pers? Mungkin Saudara Mirza. Oke, mungkin untuk menjawab pertanyaannya ini, kalau dari saya, di mana kebebasan pers ini hanya dapat berada pada ranah publik. Ya, tadi kan ditanya mengenai dalam ranah apa saja kebebasan pers dijamin, dan kebebasan pers ini dijamin hanya pada ranah publik seperti itu, dan tidak bisa berada pada ranah pribadi yang bersifat privasi atau personal seperti itu. Kira-kira kenapa kok nggak boleh sampai ranah pribadi atau personal seperti itu, Mas? Ya mungkin bagaimanapun juga setiap orang mempunyai kayak privasi yang memang tidak bisa bersifat transparan gitu ya untuk halayak umum seperti itu. Tapi mungkin memang perlu ada tinjauan lebih atau tinjauan khusus mengenai perkara ini gitu, di mana ketika memang menyangkut persoalannya mengenai hukum gitu, ketika ada seseorang yang memang melakukan pelanggaran dan sebagainya, perlu ditinjau hingga ke ranah pribadi yang bersifat privasi itu. Tetapi jika mungkin di kondisi yang lainnya mungkin tidak perlu sampai seperti itu. Mungkin seperti itu kalau dari saya. Baik, terima kasih jawabannya cukup jelas. Jadi yang saya dapatkan di sini, yang dibahas oleh Saudara Maulid dan Mirza ini terkait dengan UU ITE ya Mas ya, tentang pasal 26 ayat 2, kalau nggak salah dalam UU ITE tentang ranah pribadi yang tidak boleh diusik. Jadi itu kesimpulannya. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir yang akan kami diskusikan adalah saya meminta pendapat rekan-rekan mengenai apa yang terjadi bila mana konsep pers yang bebas dan bertanggung jawab tidak dijamin oleh undang-undang. Nah, saya minta pendapatnya kepada Saudara Ocha, mungkin dapat dijelaskan. Oke. Ya, baik. Menurut saya, apabila kebebasan pers dan bertanggung jawab ini tidak dilindungi dan tidak dijamin oleh undang-undang, maka bisa memungkinkan akan adanya rasa takut untuk menyuarakan pendapatnya atau aspirasinya. Selain itu, akan ada terasa tidak ada kebebasan dalam mencari informasi ataupun membagikan informasi kepada masyarakat umum. Selain itu, otomatis hak warga negara yang berlaku di dalam negara konstitusi, yaitu seperti menyuarakan pendapatnya itu kan berarti jadi tidak terpenuhi karena tidak adanya kebebasan dalam pers dan tanggung jawab begitu. Selesai sudah FGD kita pada malam hari ini. Beribu ucapan terima kasih kepada para peserta FGD pada malam hari ini yang telah berpartisipasi hingga akhir. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.